keuangan, bukan bank, dan ekonomi digital. Ada 6 poin terpenting, yaitu asuransi, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, ekonomi digital, dan teknologi finansial. Asuransi adalah suatu perjanjian antara tertabung dan penanggung. Tertabung harus membayar sejumlah uang yang disebut premi, karena sebagai bentuk imbalan atas perlindungan dari risiko kerugian. Premi adalah pembayaran yang dilakukan secara bertahap, biasanya tahunan. Untuk mendapatkan perlindungan asuransi, semua kesepakatan tertulis dalam polis asuransi, yaitu kontrak yang berisi syarat, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Ada 2 jenis asuransi, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian yaitu melindungi dari kerusakan atau kehilangan harta benda seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi kebakaran. Sedangkan asuransi jiwa yaitu santunan kepada seseorang yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup dalam jangka waktu tertentu. Santunan tersebut diberikan kepada ahli waris yang adalah lembaga keuangan non-bank milik negara. Pinjaman cepat pakai jaminan barang bergerak tanpa harus jual. Jaminannya ada emas, elektronik, atau kendaraan. Pegadaian membantu menghindari ini dengan proses yang aman. Adapun produk lain selain gadai, ada jejak emas, tabungan emas, sampai pembiayaan usaha. 2 jenis pegadaian. 1. Pegadaian pemerintah milik negara, jangkauan luas, ada bentuk barang, dan ada aplikasi digital. Diawasi oleh OJK, lebih cepat atau fleksibel, jaminan lebih variatif. Terima kasih. Dana pensiun. Dana pensiun adalah uang atau fasilitas yang sudah disiapkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup saat sudah tidak bekerja atau pensiun, baik karena usia, kecelakaan, atau kondisi tertentu. Dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemilik kerja, biasa disingkat DPPK. Program pensiun yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk karyawannya. Dana pensiun diberikan kepada karyawan pada saat memasuki masa pensiun. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan, biasa disingkat DPLK. Dana pensiun yang dikelola oleh bank dan perusahaan asuransi. Boleh diikuti siapa saja, seperti pekerja, karyawan, dan iurannya sendiri. Dana pensiun. Yang pertama, memenuhi biaya kesehatan di hari tua. Yang kedua, menjalani kehidupan yang lebih baik dan layak di hari tua. Yang ketiga, tetap memenuhi kebutuhan hidup. Ciri-ciri dana pensiun. Yang pertama, digunakan pada saat masa pensiun. Yang kedua, dikumpulkan secara bertahap pada saat masa bekerja. lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang memberikan pembiayaan dengan cara barang modal dan dana dengan sistem angsuran. Lembaga pembiayaan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, perusahaan pembiayaan. Perusahaan merupakan lembaga pembiayaan yang dibentuk untuk melaksanakan misi dan juga dibentuk untuk melaksanakan usaha kartu kredit. Yang kedua, perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura perusahaan yang dibentuk untuk memfokuskan modal untuk perusahaan tersebut. Yang ketiga, perusahaan infrastruktur. Perusahaan infrastruktur yaitu perusahaan yang menyiapkan dana untuk proyek-proyek infrastruktur. Fungsi lembaga pembiayaan. Yang pertama, melindungi masyarakat dari jeratan para rentenir. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Merupakan sistem perekonomian digital yang memiliki karakteristik yaitu ruang informasi atau transaksi perekonomian dengan menggunakan internet sebagai medianya. Singkatnya, ekonomi digital adalah bentuk dari kita berbelanja, perdagangan, mendapatkan uang yang semuanya diatur menggunakan internet. Menurut Ferry Sulianta, ekonomi digital bukan cuma soal jualan online, melainkan bagaimana teknologi mengubah cara bermain bisnis yang lebih cepat dan efisien. Ekonomi digital memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu peluang bagi ekonomi melalui sistem digital. Lalu yang kedua, mendorong pengusaha memulai bisnisnya dan melakukan inovasi. Lalu yang ketiga, terbentuk inovasi teknologi digital atau fintech yang menawarkan solusi keuangan yang inovatif. Lalu kekurangannya yang pertama, terdapat resiko pengambilan data akibat kemajuan digital. Yang kedua, terdapat resiko kerugian ekonomi akibat jaringan yang tidak stabil atau kesalahan sistem. Lalu yang ketiga, terdapat resiko kejahatan online seperti pengambilan data atau
perbankan. Yang keempat, information and financial ialah mengenai informasi dan sektor jasa keuangan. Yang kelima, personal finansial mengenai pembuatan dana yang baik dan pengolahan dana yang bijaksana. I just had to let you know you're